bersyukur masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali menghirup segarnya nafas, segarnya udara yang telah Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma, gratis, tidak usah bayar. Oleh karena itu, yang diminta dari kita, dan ini sebenarnya adalah kembali kepada kita, adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukrul mun'im hukmuhu wajib. Bersyukur kepada yang memberi nikmat itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, hadirin dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV, sekali lagi kita jangan pernah putus-putus untuk bersyukur kepada Allah. Baik itu syukur dengan lisan maupun syukur dengan amal perbuatan kita. Oleh karena itu, apapun yang Allah berikan untuk kita, mulai dari mata, telinga dan sebagainya, kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada pagi hari ini hadir ngaji, datang ke majelis ilmu ini dalam rangka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka pasti Allah akan tambah nikmat itu. Oleh karena itu, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita lanjutkan dengan perbuatan amal soleh kita, dan itulah wujud dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa meneruskan kajian Syama'ilun Nabi atau Syarah Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Asy-Syama'il al-Muhammadiyah, di mana di dalam kitab ini kita diajak kembali untuk mengenal seluk-beluk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ternyata salah satu manfaat dari mempelajari sunnah Nabi, mempelajari seluk-beluk Nabi Muhammad SAW adalah dalam rangka agar kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal Nabi kita SAW. Seseorang itu mencintai Allah melalui nabinya. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Dengan kita mempelajari seluk-beluk Nabi, baik itu fisik beliau yang mulia SAW ataupun akhlak beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah langkah kita untuk lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika seseorang itu cinta kepada Allah, maka selain Allah itu menjadi sesuatu yang ringan, menjadi sesuatu yang remeh, karena kecintaannya adalah fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dia mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hadirin, dengan kita mempelajari kitab yang sederhana ini, kitab yang tipis ini, harapan kita adalah semoga Allah senantiasa membuka hati kita agar kita lebih cinta kepada Allah, agar kita lebih mengenal Rasulullah, dan pada akhirnya kita nanti dimasukkan surga bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil menunggu saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan, sambil kopinya disiapkan, karena kalau pas materi terus kopinya berjalan itu mengganggu kekhusyuan, mengganggu konsentrasi. Oleh karena itu kopinya segera dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita mulai. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke judul nomor 10. Kita masuk ke judul nomor 10 dengan judul Babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Al-Imam At-Tirmidzi menuliskan judul yang nomor 10 ini dengan masalah khuf. Masalah khuf. Jadi kita akan belajar tentang khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada hadis, syarihul kitab ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau memberikan sebuah prolog, memberikan sebuah muqaddimah sebelum masuk kepada hadisul bab, kepada hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini insyaallah. Baik, kata Syekh Abdul Razak, khuf itu adalah ma'rufun yusna'u minal jildi. Bapak Ibu atau pemirsa yang dimuliakan Allah, khuf itu artinya adalah sepatu atau lebih kepada kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kenapa kami katakan lebih kepada kaos kaki? Karena biasanya khuf itu tidak langsung berinteraksi dengan bumi. Jadi biasanya orang-orang di Arab itu, kenapa kalau kami sebutkan di Arab? Karena di Al-Furqan ini jarang yang pakai khuf. Ada yang pakai khuf ini pagi ini? Enggak ada ya. Jadi khuf itu, khuf bukan khauf ya, tapi khuf. Kalau khauf itu ketakutan atau rasa takut. Tapi yang dimaksud di sini adalah khuf. Bapak Ibu pernah mendengar khuf sebelumnya? Pernah melihat khuf? Belum. Pernah mendengar barusan ya, tapi khuf itu terbuat dari kulit, hadirin. Kalau di Trenggalek kayaknya sulit mencari khuf ini. Di toko-toko sepatu atau toko-toko sandal kayaknya tidak ada khuf. Atau nanti bisa mencoba hadirin ke pasar mencari khuf, tapi insya Allah dijamin tidak ada ya, tidak tersedia. Jadi khuf itu terbuat dari kulit, biasanya tidak langsung nemplek ke bumi, karena nanti setelah ini insya Allah, semoga nanti waktunya cukup, di judul yang nomor 11 kita akan belajar tentang maja'a fi na'li Rasulillah. Kita akan belajar tentang sandalnya Rasulullah. Nah nanti kalau sudah berbicara sandal, berarti itu adalah yang langsung napak kepada bumi, ke tanah. Tapi kalau berbicara khuf, itu biasanya tidak langsung nemplek ke tanah. Biasanya khuf ini nanti bawahnya masih ada sendal lagi gitu, atau bisa disebut dengan kaos kaki. Tapi juga ada yang langsung namplak ke tanah. Tapi biasanya khuf ini beralaskan sendal biasanya. Khuf ini sekali lagi ma'rufun yusna'u minal jildi, diketahui atau biasanya terbuat dari kulit. Terbuat dari apa? Dari kulit. Wa yulbasu fil qadami fayughattiha kamilatan. Dan khuf ini Bapak Ibu dipakainya di kaki. Nah ini yang perlu difahami, bahwa khuf ini dipakai di mana? Di kaki, bukan di tangan, bukan di kepala, hadirin. Jadi makainya di mana? Di kaki. Fayughattiha kamilatan. Maka khuf ini ya menutup seluruh kaki, artinya seluruh ya kaki. Kalau kita menyebutkan kaki, maka jangan bayangkan sampai lutut, nggih. Jadi kalau kita berbicara kaki itu berarti sampai seluruh anggota wudhu kaki itu, sampai mata kaki. Jadi khuf itu dia menutup semua. Jadi tidak ada celah, tidak ada lubang. Artinya kaki mulai dari mata kaki sampai yang delamaan itu semuanya tertutup oleh khuf.
Oleh karena itu biasanya terbuat dari apa? Kulit. Karena kalau terbuat dari kain itu kan bolong. Kalau terbuat dari kain dicuri air, dikasih air, maka akan tembus masuk ke dalam kaki. Khuf ini karena dari kulit, maka ketika nanti diusap dengan air, maka air ini tidak akan tembus ke dalam kaki. Jadi kata Syekh Abdul Razak, wa yulbasu fil qadami wa yughattiha kamilatan, dipakai di kaki dan tidak tembus, artinya menutup secara sempurna bagian kaki. Nah, oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak, bab ini ya, prolog ini disampaikan ya sebelum masuk kepada hadis bab. Hadis babnya nanti nomor 73. Bahwasanya memang nanti beberapa hadis, 1, 2 hadis saja ya ini di khuf ini nanti akan menerangkan tentang bagaimana sifat khufnya Nabi dan bentuk khufnya Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, memang kalau di Indonesia ini kurang terkenal yang namanya khuf ini, karena Indonesia ini biasanya cuacanya itu muktadil, cuacanya itu sangat-sangat kondusif Pak, tidak ada dingin banget, tidak ada. Sementara kalau di Arab itu kan ada musim dingin itu dingin sekali, sehingga kalau pakai baju itu cuman 2 lapis 3 lapis itu terlalu tipis, masih tembus. Biasanya kalau musim dingin itu yang dipakai adalah yang paling dalam itu kaos dalam, kemudian kaos lagi, kaos luar, kemudian tambah lagi baju, kemudian jaket. Jaketnya pun bukan jaket seperti ini. Jaketnya itu adalah harus jaket seperti jaket yang bisa menutupi telinga, yang kerahnya itu tertutup seperti ini. Bapak Ibu pernah lihat jaketnya orang Eskimo ya? Kami dulu dikasih jaket oleh teman Rusia, itu jaketnya sangat-sangat tebal, itu ada kerudung kepalanya sehingga menutup telinga. Kalau keluar rumah telinga tidak tertutup, merah sekali, merah saking dinginnya. Kemudian jaket itu kami bawa pulang ke Indonesia, kami pakai seperti terbakar saya dulu, saking panasnya. Jadi memang jaket-jaket orang-orang teman-teman Rusia, teman-teman yang ada di kutub itu tidak cocok untuk dipakai di Indonesia. Kadang-kadang pakai jaket seperti ini aja kalau sudah jam 6 nanti sudah tidak enak gitu ya, sudah tidak enak. Tayyib. Jadi khuf ini ya sekali lagi jarang kita jumpai di Indonesia karena cuaca kita ini kan memang tidak membutuhkan itu gitu. Nah biasanya kalau orang-orang Arab ya di musim-musim dingin itu dia memakai khuf, walaupun yang namanya memakai khuf itu tidak harus di musim dingin, ketika dalam perjalanan karena mungkin supaya tidak ribet akhirnya tidak usah melepas khuf, itu juga tidak masalah. Taib. Itu sebagai prolog, sebagai pembuka dari khuf. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 73. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Imam At-Tirmidzi mengatakan di hadis nomor 73. Waalaikumsalam. Haddatsana Hannad bin Sariy qala haddatsana Waqi'un an Dalham bin Salih an Hujairid bin Abdullah an ibni Buraidah an abihi anna Najashiya ahdalin nabi khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Menarik hadis ini. Kenapa menarik? Karena hadis ini diriwayatkan oleh bapaknya Buraidah yang meriwayatkan tentang seorang raja yang bernama Najasyi. Hadirin pernah tahu Najasyi ini siapa? Pernah dengar Najasyi ini siapa? Tayyib, dengar. Belum kenal tentunya ya. Tayyib. Najasyi itu Bapak Ibu hadirin adalah sebutan untuk mulukil Habasyah. Najasyi itu adalah gelar untuk raja-raja di negeri Habasyi. Negeri Habasyi itu negeri yang berada di Afrika. Berarti kalau
kalau ke Mekah itu harus loncat Laut Merah, karena Afrika kemana, ke Arab Saudi itu dipisahkan oleh Laut Merah. Makanya panjenengan kalau di Jeddah itu ada laut, itu kalau lurus agak ke selatan sedikit itu nanti ke daerah Afrika Tengah. Tapi kalau ke arah utara itu nanti lurusnya ke Suez, provinsi Suez itu ke Mesir ya. Nah itu dia ya, termasuk Suez itu Pak. Jadi Suez itu ternyata nama daerah, sehingga di Mesir itu Bapak Ibu daratan itu dijebol dari antara selat Arab itu, semenanjung Arab itu lurus jebol kepada Laut Mediteran di Laut Tengah itu. Nah, Habasyah itu dari Habasyi ke Saudi itu harus loncat Laut Merah, artinya harus nyebrang lewat Laut Merah. Jenengan pirsa Bilal bin Rabah itu orang Afrika hadirin. Orangnya hitam, rambutnya keriting, bibirnya besar. Karena kalau orang Afrika bibirnya tipis diragukan keafrikaannya. Orang Afrika itu cirinya rambutnya keritingnya bukan seperti keriting orang Trenggalek. Keritingnya ini fimuntaha keriting. Keriting banget gitu loh. Jadi berblok-blok begitu. Ya itulah ciptaan Allah. Bagi perempuan-perempuan mereka melihat ada orang Afrika itu, yang ganteng Pak, yang ganteng. Kami pernah tanya kepada seorang teman dari Afrika, sampean ngene iki lek menurut akhwat Afrika, yang ganteng, aku paling ganteng jere. Padahal ya hitam sekali Bapak Ibu. Tapi itulah luar biasanya. Sementara teman-teman Afrika itu kalau melihat kita, ya biasa-biasa saja Pak, biasa-biasa saja. Tapi kalau melihat dari mereka teman yang sama itu yang ganteng bener. Nah itulah memang luar biasa ini, tidak bisa dipungkiri fitrahnya manusia seperti itu hadirin. Nah, oleh karena itu Habasyah ini adalah negara yang berada di tengah Afrika. Kalau sekarang adalah negeri Ethiopia, ada yang mengatakan Ethiopia, Habasyi. Makanya tidak heran sekarang di Afrika itu banyak sekali kaum musliminnya, banyak kaum muslimin. Kamerun, kemudian Niger, ya, termasuk Pantai Gading juga ada, Sudan, itu banyak sekali kaum muslimin di sana. Walaupun ada beberapa negara yang memang mayoritas di sini adalah non muslim, seperti South Africa, Afrika Selatan itu dia mayoritas bukan orang Islam. Tapi ada orang Islamnya. Nah, seperti Pantai Gading itu juga banyak sekali kaum muslimin di sana. Nah, kita kembali kepada Najasyi. Najasyi ini adalah nama-nama raja yang ada di Habasyah. Seperti kalau Mesir itu raja-raja namanya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu nama raja, Pak. Jadi semua raja Mesir namanya apa? Fir'aun. Cuma nanti yang membedakan adalah di namanya. Ramses, ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, Ramses 4. Semua Ramses itu namanya Fir'aun. Siapa yang tenggelam di Laut Merah? Fir'aun. Itu Ramses berapa? Ada yang mengatakan Ramses 2, Ramses yang sangat besar kekuasaannya, Ramses yang saking besarnya kekuasaannya toho, ya, innahu toho, itu sombong karena jabatannya itu, kemudian dia sampai mengaku sebagai Tuhan. Iku Fir'aunnya yang hidup pada zaman Nabi Musa. Dan ternyata tidak semua Fir'aun itu ingkar kepada nabinya. Tidak semua Fir'aun ingkar kepada nabi, hadirin. Nah, delalah kersane Allah, ya, kebetulan Fir'aun yang ada zaman Nabi Musa itu kafir, yang sekarang diabadikan di Museum Tahrir dekat Sungai Nil itu, yang kalau masuk bayar berapa, 100 pon atau berapa itu, sekarang masih utuh jasadnya.
sehingga siapapun yang datang bisa melihat, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibroh bahwa manusia yang pernah mengaku sebagai Tuhan sekarang terbujur kaku. Karena orang-orang Mesir itu gini hadirin, mereka itu dikubur dengan hartanya dulu, dikubur dengan hartanya, kemudian jasadnya ini diawetkan dengan sebuah ramuan, kalau kita kenal katanya balsem begitu, dengan beberapa ramuan, di mana ramuan ini kalau dioleskan ke seluruh tubuh maka akan awet. Fir'aun itu sudah berapa umurnya hadirin? Kalau Nabi Musa itu hidup sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, berarti sekarang sudah hampir 3500 sampai 4000 tahun umurnya. Masih utuh, giginya pun masih ada. Makanya kalau panjenengan pengen diawet-awet, ke Mesir aja meninggal di sana, biar dioleskan pakai itu. Tapi buat apa? Memang janji Allah bahwa Fir'aun ini jasadnya akan kami utuhkan. Kenapa? Supaya menjadikan liman khalfaka ayat, supaya menjadikan setelah Fir'aun ini sebagai ayat, tanda kebesaran Allah. Kilo Tuhan, manusia ngaku Tuhan sekarang terbujur kaku, tidak ada apa-apanya. Di sana itu ada sekitar 12 peti di mana isinya semuanya Fir'aun. Fir'aun itu dulu tidak dikubur hadirin, ditaruh di peti, kemudian diawetkan, dikubur dengan hartanya, ditaruh di piramid itu. Maka sampai hari ini kita masih bisa menemukan itu. Makanya kemudian dalam Al-Quran dikatakan qul siru fil ardi tsumma nzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita ini harus banyak-banyak siru fil ardi. Siru fil ardi ini artinya banyak berjalan di muka bumi, banyak tamasah hadirin, banyak apa? Rekreasi. Kenapa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran, supaya bisa mengambil ibrah tentang perjalanan orang-orang dahulu. Maaf, kalau tamasah ya kami sarankan ke situs-situs yang islami, jangan ke situs-situs yang tidak islami. Ini dinas pariwisata ya. Kalau antum jalan-jalan ke situs yang tidak islami, apa yang bisa antum ambil? Ustaz, bahwa apa namanya, kalau tidak Islam itu runtuh ya. Bukan hanya tidak Islam, yang Islam pun juga runtuh hadirin. Maka lebih baik ke tempat-tempat yang memang itu ditinggalkan oleh orang-orang Islam pada zaman dahulu. Kalau di Arab itu banyak sekali, di Mesir itu banyak istana-istana, peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu. Ya, termasuk kalau antum ke Jordania, melihat di sana ada laut mati dan sebagainya. Kita lihat peninggalan-peninggalan, termasuk bagaimana Allah menghancurkan umat terdahulu. Fir'aun kok sombong, kui rodok pantes Bapak Ibu. Ya walaupun tidak boleh ya, rodok pantes. Kenapa? Karena memang Fir'aun itu sugira karu-karuan, jabatannya tinggi, bahkan sampai ngaku sebagai Tuhan. Korun itu sombong karena kayanya, rodok pantes. Karena memang sugih tenan Pak. Gudangnya itu jumlahnya tidak karu-karuan, kuncinya itu besarnya sekian itu. Siapa di sini yang punya gudang yang kuncinya sebesar kuncinya Korun? Gak ada. Punya berangkas Pak? Gak ada. Lawangnya di mana? Ditaruh bantal Pak Ustaz, di bawah bantal. Nah, oleh karena itu, apalah kita ini kalau mau menyombongkan diri di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Tidak ada apa-apanya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sedikit, setitik. Baik, kita kembali kepada Najasyi. Najasyi ini adalah gelar raja-raja di mana tadi? Di Habasyah. Semua raja Habasyah pada zaman itu namanya Najasyi. Dan Habasyah pada saat itu beragama Nasrani. Berarti Najasyi ini agamanya apa? Nasrani. Loh kok udah sampai situ Pak Ustadz? Karena agama Nasrani sudah ada lebih dulu hadirin. Islam itu kan ada sekitar setengah abad setelah agama Nasrani. Makanya Nasrani kemudian sekitar setengah abad, sekitar 600 tahun setelah itu kemudian baru datanglah agama apa? Islam. Nah, wa hadzal malikul muayyan ismuhu Ashamah. Kalau jenengan bertanya siapa nama raja Najasyi yang kemudian diceritakan dalam hadis ini yang sempat beriman kepada Rasulullah, namanya Ashamah. Namanya sinten? Ashamah. Jadi paling tidak pagi ini dapat ilmu baru. Siapa nama raja Najasyi? Nama-nama nabi itu ya. Luar biasa. Ashamah ini
amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, Ashamah ini adalah raja Najasyi yang Kristiani, yang Nasrani, yang dia itu amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Masuk Islam. Raja Najasyi ini masuk Islam hadirin. Makanya ngeten Pak, mempengaruhi orang itu yang paling bagus itu mempengaruhi pemimpinnya Pak. Sekarang ini kan rata-rata begitu Pak. Musim apa ini? Musim apa? Musim pilkada, nggih. Siapa yang didatangi oleh tim ses? Roisul Qaum. Lek masjid siapa sing ditekan dhisik, Pak? Takmire, Pak. Organisasi kemasyarakatan yang didatangi siapa, Pak? Ya ketuane, gak ngarah teko nyanggone. Nah, nyanggone sing ngesor-ngesor iki engko lek menjelang hari H. Tapi di awal-awalnya yang didatangi siapa? Ketuanya, pimpinannya. Kenapa? Lek pimpinannya wis iso tak cekel, maka akan lebih mudah nanti. Nanti kan mempunyai pengaruh. Kemudian ini kiai-kiai ustadz juga banyak didatangi Pak begitu. Dalam event-event, berbagai event sering didatangi Pak. Kenapa? Lek wis dicekel kiyaine, dicekel ustate, engko iso-iso apa? Syukur-syukur lek ngajak jamaah. Cuman sekali lagi dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, kalau kami pribadi pantang bagi kami untuk berbicara, maksud kami mengarahkan jamaah untuk memilih satu pasangan tertentu atau partai politik tertentu. Kami berlepas diri dari itu. Tapi kalau seandainya ditanya, Ustadz, bagaimana pemimpin yang harus kami pilih? Ya pilih pemimpin yang Islami, pilih pemimpin yang mengakomodasi aspirasi kaum muslimin, yang bisa insya Allah mensejahterakan dengan izin Allah rakyatnya. Siapa Ustadz? Terserah panjenengan kan begitu. Ya silakan calonnya mek loro ya. Kalau calonnya 5 gitu kan bingung gitu. Sopo iki apik kabeh kan? Nah, kalau 2 kan semuanya baik, maka pilih yang terbaik. Kan begitu, Pak. Makanya kajian-kajian seperti ini memang tidak elok kalau kemudian kita arahkan untuk Bapak Ibu pilih pasangan nomor 3, nomor 4. Itu sangat tidak etis dan tidak elok. Oleh karena itu supaya kajian kita ini tetap netral, karena ulama itu berada di tengah. Ulama itu menjadi penasehat dari orang-orang yang terjun di dunia politik, bukan menjadi pelaku politik. Kalau menjadi pelaku politik, maka taruh dulu ke ulama. Si itu sudah mu'alaf. Najasyi apa? Mu'alaf, Pak. Wa mata 'alal Islam, dan dia mati dalam keadaan Islam. Jadi matinya Raja Najasyi adalah mati dalam keadaan apa? Islam. Falamma tawaffa sallallahu alaihi falamma tawaffa radhiyallahu anhu shalla alaihi nabiyuna sallallahu salatal ghaib. Ketika Najasyi wafat, maka kemudian Rasulullah SAW mensolatkan Raja Najasyi. Loh Ustadz, Nabi kan di Madinah, Raja Najasyi di mana? Di Habasyah. Bagaimana menyolatkannya? Maka para ulama termasuk Syekh Abdul Razak mengatakan ini Rasulullah SAW mensolatkan Raja Najasyi dengan cara solat ghaib. Solat apa? Bapak Ibu pernah solat ghaib? Begini, solat ghaib itu menyolatkan mayit, tetapi mayitnya tidak ada di hadapan, Pak. Selama ini kan kalau kita solat mayit, solatnya yang ngarepe. Kalau mayatnya laki-laki, imamnya agak di sebelah atas. Kalau sholat mayatnya perempuan agak di tengah. Kemudian mayatnya ada di sini. Kalau 2 ya 2 ditaruh di depannya, 3 dan sebagainya. Tapi yang namanya sholat ghaib ini mayatnya tidak ada, Pak. Mayatnya kemana, Pak? Mayatnya di Surabaya, mayatnya di Jakarta. Sementara kita tidak bisa. Apakah Rasulullah pernah sholat ghaib? Rasulullah pernah sholat ghaib. Kapan itu? Ketika menyolatkan Raja siapa? Najasyi. Terus bagaimana Ustadz cara menyolatkannya? Ya sudah, kalau niatnya dibahasakan begitu ya Bapak Ibu, cuman kan niat di dalam hati, usolli ala hadzal ghaib. Kalau biasanya niat kita kan usolli ala hadzal mayyit atau hadzil maitah,
Ustadz tidak bisa bahasa Arab, ya Allah kula badhe nyolati mayit niki ya Allah. Tapi kalau salat gaib itu usolli ala hadzal gaib, ya Allah saya ingin mensolatkan mayit yang gaib. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ya usolli ala hadzil gaibah. Ya Allah saya ingin solat terhadap mayit yang gaibah, perempuan yang tidak ada di sini. Cuman ribet. Ustadz kalau tidak pakai usolli boleh. Usolli pun harus di dalam hati. Karena niat itu tempatnya di mana? Di hati. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholat gaib ini menjadi perdebatan para ulama, makanya jangan heran kalau ada orang mengatakan tidak ada sholat gaib. Sementara Anda mengatakan, Nabi pernah sholat gaib. Kapan? Ketika mensolatkan siapa? Najasyi. Sementara Imam Abu Hanifah dan ada yang mengatakan Imam Malik itu tidak mensyariatkan sholat gaib, hadirin. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, sholat gaib itu fi haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh sholat gaib itu hanya Nabi, dan itu pun khusus untuk Nabi. Ketika menyolatkan raja, kita tidak boleh. Jadi dalam mazhab Hanafi itu tidak ada sholat gaib. Di sebagian Mesir, beberapa penduduk Mesir itu kan Hanafi mazhab, termasuk mazhab resminya negara Mesir itu mazhab Hanafi. Teman-teman yang ada di Tantan Balkan itu Tantan ya, Tajikistan dan sebagainya itu, Asia sebelah sana itu juga madhabnya Hanafi. Mereka tidak sholat gaib. Sementara madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu mereka melaksanakan sholat gaib, karena kata Imam Syafi'i dan Imam Imam Ahmad ibnu Hambal bahwa sholat gaib itu masyru', sholat gaib itu disyariatkan. Ustadz, kalau sudah disolatkan apa perlu? Kalau memang sudah disolatkan ya selesai. Karena begini, Pak, Najasyi di sana mungkin tidak disolatkan, karena orang-orangnya Nasrani mungkin seperti itu, atau orang yang mati tenggelam, maka boleh ya kita mensolatkan sholat gaib. Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah SAW pernah mensolatkan raja siapa? Najasyi. Baik. Nah, hadirin dan seluruh pemirsa Nasi Dakwah TV yang dimuliakan Allah. Lek saat ini cara saya ini WA-WA-an. Kalau kita kan tidak sejaman dan tidak ketemu, Pak. Jadi kita ini jauh sekali. Kalau dikatakan siapa umat yang terbaik, khairul quruni qarni tsumma yalunahum tsumma yalun. Yang terbaik itu zaman Nabi, setelah Nabi, setelah Nabi. Jadi 3 kurun itu, Pak. Lah awake dhewe iki nomor piro, Pak? Jadi awake dhewe iki tidak bisa dikatakan terbaik lagi. Ada iki entek-entekan, Pak. Makanya itu dikatakan salafus soleh. Salafus soleh itu siapa? Ya 3 kurun itu, 3 abad itu. Ya, itulah yang kurun terbaik. Nah, Raja Najasyi ini hadirin dimuliakan Allah, satu ketika ahda, memberi hadiah. Ahda niku artinya memberi hadiah. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raja Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Apa hadiahnya? Khuffaini aswadaini. Maksudnya khuffaini itu ya sepasang khuf warnanya hitam. Ya, jadi kalau Anda pengen seperti Raja Najasyi, kasihlah hadiah teman dengan hadiah apa? Khufnya pokoknya khuf gen koyo Raja Najasyi ketika menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuffaini aswadaini. Khuf yang berwarna apa? Hitam. Kenapa hitam? Ben ora ketok ndang reget paling, Pak. Kemarin kita bahas baju putih itu cepat kelihatan kotor, tapi kalau baju hitam sesasi jenengan agem ora ketok, Pak. Baik. Berarti boleh, Pak Ustadz, menerima hadiah dari, maaf, ini kita berbicara tentang kalau Najasyi kan sudah masuk Islam. Bagaimana hukum menerima hadiah dari orang non muslim atau orang kafir? Hadirin, menerima hadiah dari orang yang tidak seagama dengan kita hukumnya boleh. Jenengan umpamanya maaf mereka sedang merayakan hari besarnya, aku gak melok-melok, aku gak mengucapkan kok, tapi kemudian datang ke rumah memberi hadiah, apa boleh saya terima, Pak Ustadz? Boleh, Anda boleh menerima hadiah itu. Intinya ngeten, Pak, dalam kehidupan sosial itu kita ini bagaimana menyenangkan orang. Ustadz tidak melanggar syariat. Begini, Pak, kalau yang diberikan kepada kita berupa barang, yang diberikan kepada kita berupa makanan, tapi itu bukan sembelihan, maka boleh kita konsumsi. Tapi kalau yang diberikan kepada kita sembelihan, dia memberi klodo, memberi soto ayam, memberi soto daging,
Bagaimana Ustadz? Apakah boleh saya makan? Antum harus tetap terima dalam rangka untuk menyenangkan hatinya supaya dia tidak kecewa. Tapi kalau antum ragu-ragu, iki sing beleh sopo? Ini yang nyembelih yang ngasih saya atau tetangganya? Kalau antum ragu-ragu, maka antum jangan makan itu. Tapi tetap menampakkan kebaikan di hadapan orang yang coba bayangkan Bapak Ibu, Anda dikasih soto ayam terus baru maaf, saya tidak menerima soto dari orang kafir. Gelut wes. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita hablum minan nas ini kita jaga hadirin. Oke, kita tidak mengucapkan selamat apalah, selamat hari raya mereka, selamat Natal, atau kita tidak ucapkan. Tapi kita selalu berusaha baik. Kalau dia butuh pertolongan kita bantu. Sehingga Ustadz, kalau dia berhari raya dia ngasih ke saya hadiah, terima saja. Itu bagian dari hablum minan nas. Yang jenengan tidak punya tetangga non muslim tidak ada masalah. Tapi yang hidup di lingkungan non muslim ini yang, jadi bagaimana menjaga? Siapa tahu dengan kebaikan-kebaikan yang Anda berikan dia mendapat hidayah. Semakin Anda memusuhi dia, semakin jauh dari Islam hadirin. Di Amerika itu setiap hari puluhan orang masuk Islam. Karena apa? Karena orang Islam di Amerika itu menunjukkan akhlak yang islami. Akhirnya banyak yang masuk Islam hadirin. Insya Allah di Trenggalek ya, lek Trenggalek ini stagnan ya. Kenapa? Karena mayoritas sudah umat Islam. Hati-hati anak-anaknya, pergaulannya dijaga ini. Pokoknya lek awakmu bergaul kudu kok jogol. Karena sekarang ini mohon maaf ini triknya pinter, mission race itu. Datang menyedeki wong Islam, menikah, nanti pura-pura Islam. Setelah itu setelah ijab kabul beberapa balik lagi agamanya geret Pak. Bukan suudon, tapi ya memang begitu faktanya gitu. Baik. Kita lanjut. Raja Najasyi memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa khuffaini aswadaini. Khuf berwarna apa? Hitam. Sadajaini tidak bercorak alias polos. Khufnya tidak bercorak, warnanya hitam. Fala bisahuma. Nah ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini adalah adab ketika menerima hadiah. Bapak Ibu pernah nggak dikasih hadiah sama orang? Pernah? Apalagi menjelang pilkada Pak Ustadz, banyak yang ngasih hadiah Pak Ustadz. Buh kaos, buh amplop Pak Ustadz. Lek badhe pilkada dengan amplop ini hadiah Pak Ustadz. Nah ini kita wah ini hadiah Pak Ustadz, dikasih amplop. Tapi bareng ngono kok nyoblos A, kok nyoblos B ya. Itu suap riswah. Nggih? Riswah Pak Alam niku. Riswah itu. Ustadz menjelang pilkada, menjelang coblosan kok banyak yang datang ke rumah ngasih A, B, C, D. Itu bukan hadiah tapi apa? Riswah. Bagaimana hukum menerima riswah? Haram. Pokoknya arep pilkada ini kayak nombok amplop. Amplopnya mboten Pak Ustadz, kalau gua Pak Ustadz. Amplop mboten penting. Apa nih? Isine kalau gua nih neng sak Pak Ustadz. Enggak barokah. Di amplop ada 100.000, dibelikan beras, dibelikan lauk, dimakan sekeluarga, makan api. Umop gluduk. Buatan Pak Ustadz anyep niku Pak Ustadz. Ya saiki. Uangnya jenengan kasih anak le, iki lo SPP, sangka amplop niku wau. Wis to, bocah mendo Pak niku. Diulang gune turu wae, nyapa bane kok amplop niku wau. Hati-hati Pak. Niki jamaah niki dengan 31 jamaah yang menyimak ini. Ya sing sedang menyimak 31, jenengan tambah jenengan. Pokoknya menjelang pilkada jangan terima amplop. Jangan mau disuap. Balik nih. Ketika ada orang datang ke rumah jenengan, nyen sewu ini. Niki sana suap niki saya studi. Ikhlas lillahi taala. Jenengan harus betul-betul kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu Pak lungguh nih sing nyuap. Ini lungguh. Langsung ceramai Pak. Qala Allah Ta'ala. Qala Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi wal ra'is finnar. Dalil ngono Pak. Wong sing nyogok, sing kon sampean sapa? Si A. Sing disogok sampean, tapi aku kan mau. Termasuk sampean iki ra'is sing nglantari suap kuwi neraka kabeh. Jadi sing nyogok, sing disogok, sing ngeter-ngeterne sogok niku sudah nggak usah ditafsir ulangkan lagi. Ustadz kalau ndak kita ambil maka nanti diambil orang yang saat ini ngeten Pak.
Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan itu meskipun baik tidak harus menghalalkan segala. Saya ingin jadi pemimpin, pengen jadi anggota dewan. Kalau tidak saya rebut Pak Ustadz, dikuasai oleh bandar-bandar cukong, oleh bandar narkoba, bandar tukang judi, tukang sabung ayam, jadi anggota dewan Pak Ustadz. Kalau tidak begitu kan begini Pak. Tujuan yang baik itu tidak harus menghalalkan segala. Jenengan ke masjid niku baik napa mboten? Tapi lek sandale tangga dicolong. Nggih apa nggih yang masjid, Pak? Yang masjid gawe sandale tangga. Tanggane akhirnya bingung ra iso yang masjid karena sandale digawa niku wae. Ya sudah. Itu namanya ya ndak halal. Makanya kami pesan kepada calon pemimpin yang mau bertarung di pilkada ini. Muga-muga nonton. Nonton ora kira-kira? Selama-lamanya demokrasi Indonesia ini, demokrasi di negara Indonesia tidak akan sehat kalau masih ada politik. Makanya saat ini Pak, jadi pemimpin itu lek mboten sugih. Ora dadi, gitu. Apakah syarat jadi pemimpin harus kaya? Tidak kan? Tidak. Tapi saat ini lek ra sugih gak? Kenapa? Kenapa mboten dados? Ya Allah, nggih, kita berdoa semoga Trenggalek khususnya ini bebas dari politik uang Bapak Ibu nggih. Serangan fajar ini, serangan sebelum fajar ini Bapak Ibu. Bagaimana Ustaz caranya kalau individu-individu kaum muslimin ini, lek wong Islam niki mereka berkomitmen, bismillah, kita umat Islam raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kami sholat 5 kali sehari, puasa setahun sekali puasa Ramadan, kami mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kami, Rasulullah adalah Rasul kami mempercayai hari akhir, maka dengan ini kami tidak akan menerima suap. Neng gone ngarepan omah niku Pak, jenengan tulis besar-besar, maaf tidak menerima. Ayo silahkan ditulis nanti. Engkau kira-kira saya ngarep mlebu, oh maca kuwi ra sida Pak. Nanti kalau lebih masif lagi, neng gone RT, gawangan RT tulis maaf warga RT 10, RT 11 tidak menerima. Mangke luweh besar lagi kelurahan, maaf seluruh warga kelurahan tidak menerima suap. Jadi kalau mau nyuap, suapi dirimu sendiri. Kan begitu Pak? Lek wong sak galek, sak Jawa Timur, sak Indonesia wong Islam niki pun ngoten niku ngerti halal haram. Pemimpin-pemimpin calon sing arep nyuap niku wis renek nggon Pak. Sopo sing arep tak suap wong-wong ora gelem nampa. Sekarang kenapa orang-orang itu mau disuap? Karena maaf, karena mereka itu kurang memahami ajaran agamanya. Sok-sok paham tapi mboten nglakon. Insyaallah yang datang ini insyaallah say no to suap nggih. Say no to amplop. Amplope mboten Pak Ustaz. Panggah ngono ae. Akhirnya banyak yang kecewa kan hadirin. Banyak yang aduh biar tak pilih saiki kok ngene. Kenapa? Karena taib. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, iki ngopo kok cok ngonoan iki? Karena pumpung pengaji. Hadiah Pak. Hadiah lek menjelang pilkada itu bukan hadiah, tapi itu reswah. Apapun bentuknya untuk mencapai sebuah keinginan, untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara memberi sesuatu kepada orang, kepada masyarakat, kepada pemilih, itu riswah. Pun sudahlah Pak Bu, insya Allah jenengan bekerja dapat 1000-2000 lebih barokah daripada nombor amplop. Apalagi yang tim ses, ada yang tim sukses ini, hati-hati nih. Tim sukses ini dikai amanah, sok-sok ira amanah, dikai 200.000, iki engko sing 100 ngene kono, sing 100 sampean 200 dimplok kabeh Pak. Karena ndak amanah gitu. Hati-hati betul. Orang-orang itu, mohon maaf, sekarang ini banyak manusia yang pikirannya cupet, yang penting aku lihat duit oke, iso dadi wong sugih, tapi dia tidak memikirkan jangka panjangnya. Padahal uang yang diberikan kepada anaknya, kepada istrinya itu tidak barokah, timbang melarat ya. Sugih bahagia. Jadi Rasulullah SAW diberi hadiah oleh Najasyi, Raja Najasyi mengutus utusannya untuk memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Fala bisa huma. Nah, kita lihat di sini Pak. Fa ini takkib Pak. Kalau ada fa setelah khobar di situ berarti menunjukkan fauriyah. Kata Syekh Abdul Razak, atof bil fa'illati tufidul fauriyah. Ketika ada atof fa, jadi atof itu bisa thumma, bisa fa, bisa wa. Atof itu sambung Pak, jadi menyambung sesuatu itu dengan fa, dengan wa, dengan thumma, biasanya begitu.
Nah, kalau Anda menemukan ada kalimat fa, hadisnya kan bunyinya begini, Pak. Annan najasiyah ahdalin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadzajaini falabisahuma. Jadi setelah Rasulullah dikasih nyampe kepadanya hadiah berupa khuf warna hitam polos, falabisahuma, maka Rasul fauriyah, segera. Fa itu artinya segera, Pak. Ndang dipakai. Tidak menunggu besok, tidak menunggu besok lusa, tidak menunggu tahun depan. Datang langsung dipakai. Ngoten, Pak. Nah, ini apa maksudnya? Wa fi hadza, kata Syekh Abdul Razak, lutfuhu sallallahu alaihi wasallam fi qubulil hidayah atau fi qubulil hidayah wa musara'atihi ilal ifadah minha mimma yadkhulus surur wal farah alal muhdi. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu kalau diberi hadiah untuk ngajeni, lek cara Jawa ki ngajeni sing menehi niku segera dipakai. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada orang datang ke rumah kok kemudian ngasih makanan, langsung kalau bisa makan di depannya. Saya aja mulai delok aku. Kira-kira kan bahagia. Wah, alhamdulillah. Langsung, Pak, ketolek luwe, Pak, langsung. Ada orang datang membawa baju, tunggu sebentar, Pak. Masuk ke dalam langsung dipakai. Nih, alhamdulillah. Seneng niku yang makan. Kalau jenengan ngasih orang, terus orang itu kok tak nge klambi kok ora tau tingginya, dia apa nggih serbet iku ujung-ujung. Niku ki cuwo, Pak. Ya ikhlas, tapi kan kalau yang dikasih itu kemudian tidak dipakai, ya Allah. Kami alhamdulillah sering ya dihadiahi jamaah begitu. Dihadiahi baju kalau sebelum hari raya itu. Ya, Ustadz kan begitu biasanya, Pak. Nek pengen ngono ya dadi ustadz, Pak. Jadi kalau hari raya tuh sarung, baju nggih bismillah kami pakai. Terutama yang ngasih-ngasih. Oh, iki tak tandani, Pak, iki sing jamaah Al Furqon. Iki yang ngasih jamaah mana? Ya saya tulis. Ki kalau yang Furqon tak nggih. Gen marem niku tak mire niku. Gen dalam? Iya, Pak. Cuman lupa saya ini siapa yang ngasih ini. Jadi rata-rata baju yang kami pakai sarung itu semuanya hadiah, Bro. Jadi jarang sekali beli sarung. Sarung itu tidak pernah beli. Karena setiap hari raya itu ada 20 sarung numpuk di rumah. Tapi ya kami hadiahkan lagi. Jadi hadiah yang dihadiahkan. Tapi nggih kula meneng-meneng mawon. Ya cuwong kok wis dihadiahi dengan wong nang. Ya kami diam-diam saja. Karena buat apa segitu di rumah itu ada berapa sarung itu. Termasuk baju-baju begini juga kami tidak pernah beli, dikasih ini. Ini bukan berarti berarti barang ini tak ngasih Ustadz Anang. Ya enggak harus. Kalau untuk baju sudah banyak sekali ya. Kalau mau ngasih hadiah yang lain-lain saja ya. Apa rumah, apa mobil gitu apa. Ya Allah. Jadi hadiah itu. Bagaimana cara ngajeni? Kata Rasulullah, nggih ngajeni supaya menyenangkan orang yang ngasih hadiah, pakai secepatnya. Rasulullah itu setelah menerima khuf itu langsung dipakai. Lihat, langsung tak pakai. Kasih tahu kepada Najasyi. Langsung laporan. Raja, tadi setelah kita kasih langsung dipakai sama Rasulullah Muhammad. Marem, Pak, alhamdulillah. Berarti langsung, Pak, ya Allah. Makanya kalau ada kopi hadiah langsung diminum. Entek kabeh san, Pak. Ini berarti ngajeni. Bertamu jenengan disuguhi air, segera diminum. Jangan lama-lama. Dikasih akuat diminum, dikasih makanan dimakan segera. Niku ngajeni wong sing menghadi. Kalau jenengan bertamu disuguhi napa-napa kok randang didahar, iki berarti kan suudon cuwa, Pak. Iki apa ora enak. Makanya setiap enek sing poso nyun sewu nggih, Pak. Kalau bertamu pas dalam keadaan puasa sunnah, itu ada sebuah riwayat yang mengatakan gak apa-apa dibatalno. Kenapa? Ngajeni tuan rumah. Tapi bisa nelpon, Pak, mohon maaf ndak usah disuguhi napa-napa, kula sedang puasa sunnah. Nah, itu kan karuan tuan rumahnya ndak. Ini wis diblehne mentok, blehne pitik, brandokne. Nggih. Kabeh ditokne, Pak, ya Allah. Blonjo yang pasar subuh, pasar sore, pasar awan, pasar tengah malam, kabeh disiapne. Lah kok tamune poso. Cuman apa mboten? Cuman. Makanya kalau mau bertamu kayak puasa, telepon dulu. Maaf, saya puasa, ora usah bleh pitik, ngoten lho, Pak. Nah, seperti itu. Makanya kami juga begitu ketika mau bertamu kok kita jarang kecuali kalau yang setiap hari kita ke situ. Nek mendino rono kan ndak ngarah di bleh pitik, Pak. Nah, datang ke situ ya. Kalau memang puasa kasih tahu kalau kita puasa.
supaya tuan rumah tidak repot-repot. Nah, hadirin menaikkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menghargai hadiah dari Najasyi. Langsung tak pakai. Fala bisahuma. Maka kemudian langsung dipakai oleh Rasulullah SAW kedua khuf itu, supaya yang memberi hadiah senang, supaya yang memberi hadiah bahagia. Tsumma tawaddo'a wa masaha 'alaihima. Kemudian setelah dipakai khuf itu, Rasulullah berwudu dan mengusap khufnya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengusap khuf ini mutawatir. Jadi tidak usah khawatir kalau jenengan pakai khuf. Kalau pas umrah atau haji atau ke Arab itu bisa membeli khuf ya, supaya bisa praktek gitu. Kami ada khuf tapi tidak tahu di mana hilang. Dulu kalau pas ngaji khuf itu dipraktekkan Pak, dipakai khufnya diusap itu atasnya. Baik, kita lanjut ke hadis 74. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Yahya bin Zakaria ibni Abi Zaidah. Hadis 74. Anil Hasan ibn al-Awiyas an Abi Ishaq an Sya'bi qala al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, ini hadisnya dari Mughirah bin Syu'bah. Ini Al-Mughirah bin Syu'bah ini salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ahdad dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini fala bisahuma. Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Al-Mughirah ini, bahwa satu ketika Dihyah, siapa Dihyah? Nama lengkapnya Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang bernama Dihyah ini, Pak, Bu, Dihyah ini adalah ajmalus sahabah, sahabat sing paling ganteng. Sing paling apa? Jadi kalau jenengan bertanya sopo sahabat sing paling ganteng, Dihyah. Tidak usah tanya siapa yang paling jelek ya. Kalau fisiknya ya bukan jelek sih, memang ciptaan Allah itu semuanya laqad khalaqnal insana fi ahsanit. Tapi sahabat Nabi itu macam-macam. Ada yang hitam, Bilal bin Rabah. Ada yang ganteng, namanya siapa? Dihyah Al-Kalbi atau Al-Karabi. Saking gantengnya Pak Dihyah ini, malaikat Jibril niku datang kepada Nabi dalam bentuk manusia itu menggunakan wajahnya Dihyah. Sing jelas bukan wajah jenengan, wajah Dihyah Pak. Iya, kenapa? Karena paling ganteng. Kapan Jibril datang kepada Nabi dengan wajah Dihyah? Ketika hadis itu loh Bapak Ibu, ketika hadis rukun Islam itu loh, datanglah Rasulullah seorang laki-laki, tidak kelihatan ini wong ra dikenal, tapi kok tidak kelihatan dari kusut perjalanan jauh. Tahu-tahu datang aja bertanya kepada Rasulullah SAW, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Dijawab oleh Rasulullah sampai ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, kemudian laki-laki itu pergi, tetapi wajahnya mirip Dihyah. Ditanya sopo kui Nabi Muhammad, Umar bertanya sopo kui, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Datang menyerupai wajahnya siapa? Paling ganteng Pak, ajmalus sahabah. Kok gak terkenal Pak Ustadz? Yo, makanya ngaji niki malah terkenal kan waktu. Karena kita mungkin belum pernah baca ini. Dihyah ini ya adalah ajmalus sahabah, sehingga Jibril datang dengan surahnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu ketika Dihyah datang kepada Nabi untuk memberi hadiah kepada Nabi SAW. Apa hadiahnya? Khuffaini, khuf. Kemudian Rasul fala bisahuma, langsung dipakai, tidak menunggu besok, tidak menunggu lusa, langsung dipakai. Kenapa? Ngajeni. Jadi ngajeni Pak. Sekali lagi diberi hadiah diajeni. Mas yon jenengan ngeten, sing susah niku anu Pak Ustad, nek diteri blendrang. Saya pesan kepada seluruh pemirsa dan seluruh hadirin yang di masjid ini. Allah berfirman, Allah dikatakan bahwasanya kebajikan laisal birru an tuwallu bukanlah yang namanya kebaikan itu adalah ketika Anda memberi sesuatu yang Anda cintai. Ya, jadi kebaikan atau kebajikan itu ketika kita memberi sesuatu yang kita hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau kita pengen masuk surga, maka berikan sesuatu yang kita
cintai. Datang ke tetangga ngasih blin. Maaf, blendrang bukan untuk dikasih tetangga. Yuk aku duwe blendrang tewel arep yuk. Blendrang tewel kok tingene. Iki sing mare asam urat niku. Kata dokter mare asam urat niku. Blendrang kacang, blendrang tewel. Termasuk maaf ini celana bekas yang Anda sudah tidak mau pakai. Ustadz, saya punya celana bekas ini Pak Ustadz. Anda mau pakai? Enggak mau Pak Ustadznya, Pak wis elek. Dikasih kepada tetangga. Termasuk dikasih korban banjir, Pak. Aku duwe gombal wakeh yo dikene korban banjir. Laisal bir. Bukan kebajikan. Terus gimana Pak Ustadz? Yo sakjane kebajikan itu yo jenengan ke toko baju beli baju baru kasihkan korban banjir. Tapi kan berat ya Pak. Artinya baju-baju yang masih kita cintai, yang masih kita senangi itu bisa dikasih kepada orang lain. Korban banjir, korban bencana dan sebagainya. Saya masih cinta kepada baju itu, tapi saya kasih. Tapi like kita mengasihkan sesuatu yang sudah tidak kita cintai, itu bukan bir, bukan kebajikan Pak. Ya biasa ngonean. Bapak Ibu biasanya kalau ngasih orang yang dicintai apa yang tidak dicintai? Sama Pak Ustadz, istri juga begitu Pak Ustadz. Ketika saya tidak cinta saya kasih sama orang aja Pak Ustadz. Astagfirullah. Ingat kaidahnya, memberi orang itu dengan sesuatu yang kita uang. Cinta uang apa tidak? Cinta. Insyaallah. 100 sama 1000 cinta mana? 100 ribu. Dengan 1000 rupiah jenengan lebih cinta mana hadirin? Masya Allah. Kalau jenengan punya 100 kok sing dilepokne nang kemplong mengkok 1000, berarti itu bukan bir. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Anda, saya tidak akan dapat kebajikan sebelum kita ini menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Makanya setelah ayat ini dibacakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Juz 4 awal. Silahkan nanti dibuka juz 4 awal sebelah kiri bagian atas ya. Kiri mana? Jadi awake dhewe itu bahkan ada yang ekstrim, ulama itu mengatakan tidak akan masuk surga sebelum menginfakkan sesuatu yang dicintai Pak. Wah berat Pak. Makanya Abu Tolhah itu setelah ngaji sama Rasul, mendengarkan itu langsung mak cekuwe kal. Rasul izin, mana mau pulang saya. Pulang itu ternyata bilang sama istri, aku mau ngaji apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan masuk surga kalau belum menginfakkan sesuatu yang dicintai. Ditanya istrinya, "Dek, sampean bondomu sing paling kok senengi apa?" Ya omah iki, Mas. Terus apa nah? Ya iki pekarangan iki. Di dalamnya ada sekian ratus 600 pohon kurma. Oke. Pengen masuk surga? Pengen Mas. Kalau pengen masuk surga, maka kita infakkan ini. Omah sak pekarangan ini ku diinfak. Lah ada piye? Ya ngontrak ae. Lah iki sing ngontrak bodo pengen tuku omah, iki sing duwe omah pengen malah pengen ngon. Lah niku tingkate soha. Lah awake dhewe ya ora ngarah ngoten niku. Ustaz apa neh ya. Langsung Pak datang kepada Rasul. Setelah kami dengar ayat tadi, bismillah, rumah kami, pekarangan kami wakafkan, kami infakkan Rasul. Bah, kelasnya sahabat. Mungkin bar niki sinten sing duwe mobil terus diinfakne. Lek sahabat niku Pak, niku bar krungu ayat langsung tek masuk diamalne. Lah dia kan mikir dhisik, istikharah dhisik. Istikharah sak awake dhewe ya Allah. Iki lemah rong kedok iki wakafne pura ya Allah. Lemah rong kedok lho istikharah dhisik, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kata Allah, lan tanalul birra, tidak akan dapat kebajikan. Ada ulama mengatakan kebajikan itu surga. Ya Allah. Makanya hadiah kepada orang itu sesuatu yang kita cintai. Tidak harus baru hadirin. Pokoknya yang kita cintai aja lah. Jadi duit 100.000 karo duit 1.000 sing jenengan cintai mana? Yang 100 Pak, berarti yang 100 diinfakkan. Nah, duwene mek niku Pak Ustaz, kecuali lek duwene mek niku nggih. Nah, karena sekali lagi Bapak Ibu,
yang paling pertama dan diutamakan itu adalah infak kepada iyal. Sinten iyal? Keluar istri. Istri Pak, dulu dilihat dulu istri. Istriku wis cukup ora? Lek istrine sik kekurangan, kurang kudung, kurang mobil, kurang omah, kurang ngeten nyon sewu, istri Pak Ustadz ini saya Mas aku butuh ngene. Lek istri masih punya kebutuhan pokok yang belum dicukupi, istri dulu Pak. Baru nanti turane untuk infak ke masjid, untuk infak kepada NDO, gen tambah syutingnya gen telu Pak. Lek loro kan mek kono karo kene. Lek telu kan kok kene barang nyoteng jenengan ngono lho Pak. Nah, itu ngenteni uluran tangan para donatur iki. Dadi lek syutinge telu kan nang kene kok ngebyoro. Dadi ketok wong 2000 iki ketok kabeh, Pak. Nah, ini disut rada cedhek iki masalahnya kan ketok enek glondange ketok enek jamaah ini. Tapi luar biasa jenengan, masyaallah. Makanya sebenarnya ngaji niku, Pak. Adab ngaji niku nyun sewu niki nggih. Bar iki ora usah gembrutuk ora usah. Adab ngaji niku sebenarnya yang paling tepat itu jenengan bawa kadisnya, Pak. Di depan meja sini. Jadi semakin jenengan dekat ilmunya semakin masuk. Semakin jenengan jauh ilmunya yo empuh tekone kapan. Engko teko tengah kono di mampek karo angin, wer ilang. Akhirnya teko kono. Jadi gini, semakin dekat dengan mualimnya itu semakin jos, semakin baik. Ustadz lek nyenden ya ora apa, sing penting sing tuwek-tuwek, sing nom-nom nyenden berarti tuwek sebelum waktunya. Jadi senderan hanya untuk yang tua-tua, yang muda-muda aja nyenden. Yes, itu untuk pengajian depan. Tapi ya semampunya lah. Ustadz ngene sing penting gelem ngaji alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Yes. Nah, ini untuk yang di rumah ya. Alhamdulillah ini hari ini banyak sekali luar biasa. Alhamdulillah karena pertemuan yang lalu kita libur ya. Akhirnya mungkin bodoh kangen sampai ustadz ya. Baik. Jadi sekali lagi hadiahkan kepada orang sesuatu yang Anda cintai. Yang ada orang wakaf tanah, tanah pinggir jalan diwakaf nih, punya tanah pinggir jalan, punya tanah sanding kuburan. Ustadz, bismillah saya wakafkan yang di pinggir jalan. Itu bir itu, Ustadz saya wakafkan tanah yang di ereng-ereng itu Pak Ustadz. Terus harus dibuat masjid Pak Ustadz, digawe masjid, glundung kabeh sama itu. Wakaf itu tanah yang dicintai, bondo yang dicintai, itu namanya bir. Nah ini Dehyah ini memberikan hadiah kepada Rasulullah khuf. Jangan tanya itu second apa baru. Masa Rasulullah dikai second. Baik, Dehyah memberikan hadiah khuf kepada Rasulullah SAW. Fala bisahuma, maka kemudian Rasulullah segera memakainya. Kubulul hadiah wasuratul ifadah minha mimma yudkhilus surur alal muhdi kama taqaddam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Rasulullah itu sangat menghargai hadiah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang masalah fikih ya, fikihnya khuf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi memakai khuf itu bukan hanya pada musim dingin. Kadang-kadang musim dingin pakai khuf, tapi rata-rata orang itu pakai khuf di musim dingin. Kenapa? Karena adem banget, Pak. Sekali, Pak. Masalah pengalaman nggih ngoten kula. Seminggu sekali hadirin sebelum sholat Jumat aja. Loh kenapa kok enggak bau? Bau gimana? Lah wong keringet mboten medal. Keringet itu tidak keluar, Pak. Makanya kita ini kalau di sana main bola itu jam 12 siang hadirin. Jadi pertandingan apapun, persahabatan, turnamen di musim dingin itu rata-rata jam 10, jam 12 itu lagi mulai, Pak. Karena matahari itu tidak nampak di musim dingin itu, mendelek matahari ini. Siang akan terasa sangat cepat, malam akan terasa sangat lama. Ini ku musim dingin, ndak ada keringet, ndak ada bau. Wudu mawon niku jan betul-betul mau bangun subuh itu ya Allah rasanya berat. Makanya kemudian kalau pakai khuf, teman-teman itu biasanya pakai khuf itu dia sehari semalam dia tidak mencopot khufnya itu. Jadi syarat memakai khuf itu yang pertama adalah dia sudah dalam keadaan suci sebelum memakai khuf. Jadi seorang bukan khauf loh Pak, khuf. Khauf niku rasa takut artinya. Memakai khauf Pak Ustaz. Memakai rasa takut. Jadi khuf itu memakainya sebelum memakai khuf itu wudu dulu. Kalau memang junub mandi besar
dulu. Jadi ketika khuf dipakai itu sudah dalam keadaan apa? Setelah keadaan suci baru pakai khuf. Untuk mukim, untuk orang yang tidak bepergian seperti panjenengan ngeten iki bertahan sehari semalam. Mamanya jenengan makainya subuh, berarti bertahan sampai besok sebelum ketika jenengan mau salat subuh berarti khufnya dilepas dalam. Oke. Khuf Pak. Jadi khuf niku napa ngoten nggih? Thayyib. Insyaallah. Ada yang punya khuf Bapak Ibu di sini? Tidak ada. Jadi khuf itu Pak, sepisan malih, khuf itu semacam kayak kaos kaki. Benar ya? Tapi terbuat dari kulit Pak. Kalau tidak kulit kalep lah sekarang. Dan itu tingginya di atas mata. Biasanya lerekan atau seret seperti sepatu itu Pak. Sepatu yang di atas mata kaki, memakainya nanti di lerekannya dilepas. Kemudian kalau pakai lagi dipakai terus dilerek nih ngoten. Ada juga yang tidak pakai lerekan langsung dipakai begitu. Itu untuk apa Pak? Untuk biasanya supaya tidak dingin biasanya. Karena kaki di musim dingin itu sangat dingin hari ini. Dingin, makanya pakai kaos kaki tapi terbuat dari apa? Kulit Pak Anwar. Kenapa Pak Anwar belum pernah lihat? Karena di Indonesia ini kalau pakai khuf nggih sumuke ra karo panas Pak. Karena memang bukan musim dingin. Rasulullah sering pakai khuf, apalagi ketika perjalanan. Di perjalanan itu beliau tidak melepas khuf itu, tetapi cukup mengolesnya, mengusapnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nanti bisa browsing di internet, tulis saja KHUV gambar ceklek, nanti akan muncul gambarnya. Ya. Atau nanti kita kirimi gambarnya lah, gambar khuf itu seperti apa. Itu semacam kaos kaki, tapi biasanya terbuat dari kulit sehingga air tidak masuk. Tapi nanti kita selesaikan sebelum jam 6 karena teman-teman yang dinas hari ini supaya bisa membagi waktu. Baik, kita ke fikih khuf tadi. Jadi memakai khuf itu syaratnya apa Bapak Ibu? Harus suci dulu. Setelah suci silahkan pakai khuf. Untuk orang yang tidak perjalanan alias di rumah, boleh pakai khuf itu hanya sehari semalam 24 jam saja. Artinya kalau panjenengan pakai khufnya subuh, berarti besok sebelum subuh khufnya dilepas, wudhu lagi, pakai lagi. Terutama untuk orang-orang yang kakinya sakit hadirin, yang tidak boleh sering kena, nah itu bisa pakai khuf. Ya, nanti bagaimana caranya nanti kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk musafir, untuk orang-orang yang dalam perjalanan, khuf itu bertahan sampai 3 hari 3 malam. Umpamanya jenengan mau perjalanan ke mana begitu, ke Surabaya bolak-balik, ke Surabaya terus kemana ekspedisi lah, maka jenengan pakai khuf itu, wudhu dulu dan sebagainya, wudhu pakai khuf, maka jenengan boleh melepas khuf lagi tadi setelah 3 hari. Jadi setelah Anda 3 hari khufnya dilepas, wudhu lagi, pakai lagi, punya 3 hari lagi ketika dalam apa? Perjalanan. Tapi kalau tidak dalam keadaan musafir, betul KHUF. KHUF ya. Baik. Kalau dalam perjalanan 3 hari, tapi kalau tidak dalam perjalanan berapa? 1. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengusap khuf Pak Ustadz? Terakhir ini, cara mengusap khuf Bapak Ibu, itu yang diusap cukup punggungnya saja, tidak perlu delamaannya. Loh kok bukan delamaannya Pak Ustadz? Padahal sing ngiduk sembarang-barang apa? Kalau di logika Bapak Ibu, ketika kaki menapak, itu yang kotor yang bawah atau yang atas? Tapi kalau khuf ini yang diusap, loh kok bisa begitu? Makanya dikatakan, kata Ali bin Abi Thalib, laukana dinu bil akli, kalau agama itu semuanya standarisasinya akal, lakana asfalal khuffi aula bil mashi. Kata Ali bin Abi Thalib, mesti sing diutamakan diusap dari khuf itu bawah. Makanya agama itu tidak melulu akal. Ada dalam agama ini yang tidak masuk akal, namanya unrasional. Ada sesuatu yang di atas akal, tidak masuk akal Pak. Ngapunten, sholat ngoten niku masuk akal napa mboten Pak? Teng napa kok dadak takbir, ruko, sujud ngono ki nyapa?
ketika jenengan haji tawaf 7 kali niku kan ndak masuk akal. Nyapa lontar jumroh niku napa sih Pak? Mendem setan kok kerikil cilik mendingan waktu sak menten-menten toh nyapa gen kenek setannya gen ngelak. Tapi kan kita pakai kerikil kecil-kecil. Kenapa? Karena agama itu ndak semuanya terus bisa diakal. Ngoten Pak. Oleh karena itu kalau agama ini melulu masuk akal atau diakal saja, maka yang dibasuh pasti, yang diusap pasti tapi ada sesuatu yang kita ini tauqifi, tawakuf. Tawakuf itu artinya ya wis lah, saya pasrah ya Allah. Kenapa saya puasa? Kula pasrah. Kenapa saya sujud rukuk? Saya pasrah. Kenapa dan kita pasrah. Itu namanya tauqifi. Artinya sesuatu yang tidak masuk, dan itulah yang disebut dengan iman. Apa namanya? Iman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai penutup masalah khuf ini, jadi kita diajarkan di dalam bab ini tentang yang pertama, bagaimana kemudian ketika kita diberikan hadiah, maka kita harus ngajeni orang yang memberi hadiah dengan segera kita pakai atau segera kita manfaatkan. Berarti itu akan menjadikan senang orang yang memberi hadiah itu. Kemudian yang kedua hadirin, kita boleh menerima hadiah dari orang non muslim dan kita manfaatkan juga boleh, selama itu bukan sembelian. Kalau sembelian kita ragu bahwa itu adalah yang beli adalah mereka sendiri, maka kita tidak perlu memakan, tapi harus menerimanya dengan baik tanpa harus dimakan. Kemudian yang terakhir adalah fikih, tentang fikih istiqmalil khuf, pemakaian khuf. Memakai khuf itu yang pertama harus suci dulu, kemudian baru dipakai. Kemudian yang kedua, solahiyahnya adalah untuk, solahiyah itu artinya jangka waktunya adalah 1 hari untuk mukim, untuk yang tidak bepergian, dan 3 hari untuk yang bepergian. Termasuk kemarin ada teman kita ya yang dalam keadaan demo Pak Ustadz, darurat ini Pak Ustadz, kita tidak bisa untuk melepas sepatu dan sebagainya, bisanya tapi masih punya wudhu, silahkan sholat di atas sepatu, tidak apa-apa Pak. Jadi dalam keadaan genting darurat seperti itu, masih dalam pakai sepatu, yang penting aurat tertutup, itu sholat dan menghadap kemana saja. Demone pamane genting sekali, jadi demone itu koyombo, tapi ini sudah masuk waktu sholat, maka itu berlakulah sholat khauf, sholat khauf. Tapi kalau masih bisa bergantian, sampean sing jaga aku tak sholat, itu ya harus menghadap kiblat dengan keadaan terserah, di aspal boleh, di rumput juga boleh, di mana-mana boleh, tidak harus di masjid, karena keistimewaan umat Rasulullah adalah Allah jadikan setiap jengkal tanah di bumi ini adalah masjid. Di Mesir itu sholatnya di lapangan, supporter itu di halaman parkiran dan sebagainya, itu sah-sah saja. Tidak apa-apa saja Pak Ustadz, cari tempat yang bersih, maka insya Allah itu sholat kita akan diterima oleh Allah. Jadi agama Islam itu mudah dan tidak memperberat, tidak menyulitkan hadirin. Oleh karena itu beruntunglah kita semuanya menjadi umat Islam, di mana ketika ada kesulitan Allah akan memberikan solusi dan kemudahan bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah, memberikan kita sehat jasmani dan rohani, dan memberikan kita kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat, dan pada akhirnya kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Sekali lagi untuk panitia dan semua kru dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah senantiasa berikan kemudahan-kemudahan untuk kita semuanya, terutama panitia yang telah keroyo-royo dan berjuang untuk mengadakan acara pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah pahala yang luar biasa diberikan Allah kepada panjenengan, dan untuk semua hadirin yang datang dari rumah, setiap langkah panjenengan akan ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dihapuskan kesalahan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi insya Allah di hari Sabtu yang akan datang dengan izin Allah. Teman-teman, saudara-saudara yang pengen hadir ke kajian ini, silahkan untuk diajak. Semakin ramai insya Allah syiarnya semakin dapat, dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.